pemerintah bisa terus-terusan gelontorkan uang itu. Kenapa? Karena biayanya sangat besar, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kedua, satelitnya adalah kita sistem sewa, Bapak Ibu. Karena satelit di luar angkasa itu ada izinnya, Bapak Ibu. Ada IMB-nya kalau di Indonesia, kalau di negara kita, yaitu kalau lebih dari 25 tahun, maka satelit itu harus dibuang. Orbitnya harus diganti oleh lagi. Siapa negara yang mau bayar lagi? Ada. Bapak Ibu boleh baca di Google, ada satu satelit Indonesia ke Depak, Bapak Ibu, karena tidak diperpanjang lisensi orbitnya. Jadi kemudian kita ajukan ke pengadilan Mahkamah Internasional seperti itu dan prosesnya panjang banget. Beberapa bulan lalu Indonesia meluncurkan satelit dari Cina meledak ke Bapak Ibu. Pertanyaan saya, mungkinkah ini akan gratis terus menurut Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Karena duit yang digelontorkan itu triliunan, Bapak Ibu. Bukan miliaran tapi triliunan. Dan pemerintah melakukan ini adalah untuk test market. Kalau nanti internet gratis yang diberikan ini sudah ditangkap sama masyarakat dan kita punya datanya, contoh mau mere berapa penggunanya, kita ada datanya, Bapak Ibu. Bahkan saya bisa tahu, Bapak Ibu, masyarakat paling banyak buka situs apa, WhatsApp kah, YouTube kah, Facebook kah, Instagram kah, itu kita tahu, Bapak Ibu. Per detiknya trafficnya itu kita tahu, Bapak Ibu. Karena kalau saya ke kantor, masuk ke dalam ruangan network NOC, Bapak Ibu, Network Operation Center, itu layarnya banyak banget, Bapak Ibu. Semuanya isinya grafik, kalau orang datang ke situ pasti muntah, Bapak Ibu. Nah, itu yang selalu kita analisa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dari data ini, Bapak Ibu, setiap bulan kita selalu panggil semua operator seluler untuk menceritakan, oke, sekian sudah 6.000 titik sudah kita bangun, ini subscribe-nya, ini penggunanya, traffic terbesarnya adalah ini. Ini adalah rumus pertama. Sehingga dari data itu, Bapak Ibu, operator seluler berani, Bapak Ibu, untuk melakukan investment. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sebagai pemilik Telkomsel, XL, Indosat, berani nggak memberikan gratis? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi, jangan berharap internet itu gratis, Bapak Ibu. Di negara maju manapun, Bapak Ibu, bayar, Bapak Ibu, internet. Jangankan kok internet. Mohon maaf nih, kita pipis aja bayar gitu loh. Apalagi internet, nggak mungkin lah. Saya belum melihat hitung-hitungannya itu gratis. Itu yang pertama. Stimulus yang kedua apa yang dilakukan? 5G, Bapak Ibu, digelar secepat-cepatnya, Bapak Ibu. Tapi saya yakin, Bapak Ibu, 5G itu butuh 2-10 tahun. Kenapa, Bapak Ibu? Kan yang harus menggelar operator, Bapak Ibu, bukan pemerintah. Operator juga berpikir, bro, 4G gue belum balik, bro, modalnya. 3G aja kurang dikit lagi, bro, baliknya. Makanya banyak bekerja sama dengan industri dari telekomunikasi seperti Huawei, ZTE, Nokia, Siemens, Ericsson. Itu kan harus ada perangkatnya, Bapak Ibu, di tower itu. Harus ada perangkat 5G-nya. Bukan kok enak-enak, oke hari ini udah ada 5G, besok langsung connect 5G. Enggak, Bapak Ibu, enggak segampang itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu detailnya, Bapak Ibu, saran saya kejar peringkat eksekutif. Nanti di materi di TLC, Trends Leader Club, saya akan buka materi ini, Bapak Ibu. Saya akan buka materi tentang infrastruktur, sehingga Bapak Ibu akan tahu apakah bisnis tren 14 juta ini mahal banget, atau murah, atau terlalu amat sangat murah. Nah, nanti Bapak Ibu akan nilai sendiri. Kalau Bapak Ibu dapat materi ini, Bapak Ibu, Anda presentasi setiap hari, Bapak Ibu, percaya sama saya, inilah amunisi terkuat yang Bapak Ibu harus punya. Kenapa kok saya itu bisa closing itu gelondongan, Bapak Ibu? 12, 20, 100, 1000. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saya tahu apa itu tren dan saya tahu apa itu bisnis internet. Nah, ini Bapak Ibu mau saya bagikan nanti di TLC buat Bapak Ibu yang sudah executive above. Kenapa executive above? Karena itu Bapak Ibu, contoh kalau Bapak Ibu masih TK, saya kasih materi integral pangkat 3. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Mual apa enggak integral pangkat 3-nya? Mabok ya. Nah, kalau Pak Ibu udah eksekutif, artinya Bapak Ibu udah S3. Udah S3. Jadi sangat cukup menerima materi ini. S3 itu apa? Ditolak, dan ditolak gitu ya. Nah, jadi kalau udah tahu, udah eksekutif, sehingga Anda sudah banyak penolakan, Anda datang ke TLC dapat materinya, ya sudah Bapak Ibu pasti datang dengan amunisi yang sangat kuat, dengan rompi anti pelor yang sangat kuat, antivirus melebihi
Betul. Sinovac Bapak Ibu. Melebihi Sinovac ini antivirusnya Bapak Ibu ya. Mantap. Gitu ya Bu, semoga Mantap. menjawab. Mohon maaf banyak gurunya ya Bapak ya. Mantap. Baik, baik. Thank you. Terima kasih Pak. Sudah jelas ya Bu Evi ya. Saya tuh paling senang lah Pak tuh kalau misalnya Ibu Bernadetta ngomong murah tuh murah semurah-murahnya murah. Itu udah murah banget. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Ada yang resen itu Bu, maaf Bu, ada yang resen udah lama, kasihan satu. Oh kasihan, ya. Pak Vincent Pak itu. Pak Vincent silakan Pak, mohon maaf kelamaan. Silakan Pak Vincent. Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Ya, halo. Ya. Halo Pak. Maaf, saya Vincent dari saya dapat undangan dari teman satu komplek di perumahan Bukit Dago di Bogor, namanya Pak Uryadi. Tadi saya dari awal saya ikutin, ya, Pak. mau ada beberapa pertanyaan nih Pak. Silakan. Ini yang dimaksud no blank spot itu gimana? Apa yang berapa jauh dari BTS atau apa gimana gitu? Jadi, oke, silakan lanjut Pak. Saya catat dulu. Jadi apa dia sebagai penguat signal atau gimana gitu ya? Oke. Terus yang kedua itu kalau di dalam ruangan itu jangkauannya berapa meter, Pak? Oke. Mungkin kalau orang hanya punya 2 lantai rumah, 2 lantai kan berarti kan jaraknya nggak tahu jauh ya. Iya. Terus mau tanya lagi, dia speednya berapa? Oke. Terus dia kasih unlimitednya sampai berapa gigabyte? Kan biasanya kan ada yang unlimited tapi sampai sekian gigabyte dia menurun speednya gitu kan. Terus mau tanya kalau umpamanya ada orang asing yang mau beli bagaimana? Tapi dia tinggal di Indonesia, umpamanya dia tinggal di hutan, ada karena pekerjaannya gitu kan. Mungkin dia perlu gitu ya. Terus kalau apa kayak asuransi kayak hilang itu atau apa itu untuk ORIS ya Pak ya? ORIS ya. Itu berapa lama itu Pak? Oke. Udah itu aja Pak pertanyaannya. Sama itu yang tadi daerah yang 3T yang itu kan saat ini kan belum bisa dong berarti Pak ya? Sama kalau umpamanya seperti yang cerita tadi Pak Ketut itu kalau umpamanya pakai satelit itu apa kemungkinan untuk next-nya itu bisa connect ke satelit juga gitu? Oke, gitu aja Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Vincent. Saya langsung jawab ya Bu Kesha ya, biar langsung silakan Pak Vincent. Baik, yang namanya blank spot. Blank spot itu terjadi apabila misalkan Pak Vincent sekarang berada di posisi yang BTS-nya Telkomsel. Ya, kemudian jalan misalkan sekitar 5 km, itu sebenarnya mendekati BTS-nya XL misalkan. Tetapi antara Telkomsel dan XL itu belum, masih ada jedanya, ada ruang kosongnya, itu yang dinamakan blank spot, sehingga itu yang sering terjadi hilang-hilang kalau Bapak sedang posisi jalan terjadi hilang-hilang ya. Dan ini kalau dengan alat ini artinya waktu kita berada keluar daerah Telkomsel, dia sudah langsung mengambil jaringannya si XL ya. Dalam ruangan itu berapa meternya? Tadi Bapak menanyakan apakah dalam satu ruangan itu berapa lantai 1, lantai 2. Semua itu tergantung sekatnya. Ya, kalau makin banyak sekat, makin banyak tembok, tentunya tidak bisa jauh. Tetapi kalau open air terbuka itu bisa sekitar 20 meter. 15 sampai 20 meter. Tetapi kalau dalam rumah, saya sudah praktekkan, saya taruh di lantai 1 untuk sampai ke lantai 2 itu masih bisa. Karena apa? Sekat saya tidak terlalu banyak. Kalau sekat di rumah Bapak terlalu banyak, biasanya pasti akan berkurang. 2 pertanyaan saya sudah jawab ya Pak ya. Mengenai untuk speed-nya ya, kalau untuk speed-nya, kecepatannya itu semua tergantung daripada BTS-nya. Nah, di www.trendglobal.co.id itu tertulis maksimum itu untuk uploadnya uploadnya 150, downloadnya 50 Mbps. Artinya saya katakan tergantung daripada BTS-nya, bisa jadi misalkan Telkomsel di dekat rumah saya itu dia menangkap 20 Mbps ya. Bisa jadi karena tergantung dari si BTS-nya tersebut. Ya, jadi semua kecepatannya ada maksimum 150 untuk uploadnya, downloadnya itu 50 Mbps itu maksimumnya. Nah, yang tadi yang dimaksud dengan unlimited itu setiap itu pasti ada FUP ya Pak ya, batas pemakaian wajar ya.
Nah, untuk yang lokal itu batas pemakaian wajarnya selama 1 tahun adalah 240 giga. Ya. 240, Pak. Ya, 240 giga. Dan untuk yang global itu 360 giga untuk di dalam Indonesia, plus ditambah 40 itu adalah untuk yang di luar negeri, sehingga global itu adalah 400 giga dalam 1 tahun. Apabila FUP-nya dalam 1 tahun tersebut sudah tercapai 240 giganya, apakah masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai, cuman kecepatannya disesuaikan dengan kecepatan 512 kbps. Ya, 512 itu sudah kita sudah melakukan pengecekan, masih bisa dipakai untuk nge-zoom ataupun YouTube. Sedangkan di handphone ataupun yang menggunakan kartu provider yang single operator, itu biasanya turun ke 128 atau bahkan 64, sehingga untuk WhatsApp aja kadang-kadang masih muter-muter. Jadi kita 512 sudah dilakukan tes, Pak, ya, bahwa itu masih bisa berfungsi. Oke, 4 pertanyaan saya sudah jawab. Kemudian untuk orang asing yang ada di Indonesia bagaimana? Apakah bisa join? Selama orang asing itu mempunyai account Indonesia, bank di Indonesia, kemudian dia berada posisi di hutan dan dia mau join, bisa selama dia menggunakan Bank Indonesia, karena sistemnya semuanya nanti itu keuntungannya ditransfer ke bank yang ada di Indonesia dan dia mempunyai istilahnya KIM-S-nya ya untuk yang berada di Indonesia. Ya. Asuransi tadi saya sudah jawab bahwa kita ada optional asuransi 200.000 untuk all risk-nya selama 1 tahun. Asuransinya. Begitu Bapak join langsung ikut asuransi, 1 tahun itu sudah berlaku untuk asuransinya. Udah include itu Pak ya? 10 belum, juta belum. Yang sudah include adalah garansi. Garansi kalau kesalahan error dari modemnya. Misalkan unitnya atau touchscreen-nya rusak ataupun hang karena nggak bisa dipakai, itu garansi. Tetapi asuransi belum include, tambah 200.000 1 tahun, Pak. Ya. Kemudian untuk 3T tadi 3T daerah apakah masih akan bisa terpakai? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa infrastruktur di Indonesia terutama untuk BTS itu belum merata. Misalkan satu daerah, kita ambil satu daerah, mungkin orang melihat itu yang paling bagus atau paling yang ada cuman Telkomsel. Nah, tapi apakah Pak Vincent pernah di daerah tersebut menggunakan 5 kartu? Mengatakan bahwa Telkomsel tidak berfungsi, tetapi 4 kartu kan Bapak nggak pakai. Artinya tidak bisa tahu 4 kartu tersebut itu bisa tertangkap nggak di situ. Nah, caranya adalah dengan, ya kalau menggunakan modem ini, 5-5-nya provider akan masuk ada di situ semua. Saya rasa itu Pak, yang pertanyaannya mudah-mudahan terjawab semua ya Pak. Maaf Pak, itu kalau kayak di HP itu kan ada signal itu kan ada grip-gripnya ya. Kalau berarti di modemnya itu juga ada petunjuk signal nggak Pak? Ada Pak. Bapak ada banget nih Pak. Saya tunjukkan Pak di kamera. Kalau Bapak lihat nih. Itu ada ya ada ya. Sama Pak, ada. Oh, jadi kalau umpamanya di HP kita signalnya kalau pakai kartu, anggap aja daerah kita itu Telkomsel yang paling kuat. Kita pakai Telkomsel cuma 2 grip gitu. Apa dengan adanya modem ini bisa full? Bisa lebih. Gitu? Oke. Saya kasih testimoni, saya alami pribadi Pak ya. Saya berada di Kuningan di Jakarta ya, di daerah Kuningan. Kartu telepon saya menggunakan Telkomsel. Saya melakukan speed test ya karena hanya 3 bar. Saya melakukan speed test, kecepatannya 20 Mbps. Saya pikir sudah cukup kencang. Ya. Tetapi begitu saya pindahkan masuk koneksi ke WiFi di modem saya dan masuk ke di modem tersebut koneknya dengan Telkomsel juga, barnya langsung naik dan kecepatannya saya speed test 80 Mbps. Padahal sama-sama Telkomselnya. Artinya kanal di dalam modem ini dibuka jauh lebih lebar daripada di handphone, Pak. Ya, kanalnya lebih dibuka lebar daripada di handphone. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Vincent ya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, selamat malam, Pak. Terima kasih ya, Pak Vincent. Ya, terima kasih Pak Peter. Ya, ini dari Pak Alexander mau menyapa undangannya Bu Supriyati Teresia dan Mas Ega. Ya. Jika ada yang bertanyakan silakan ya, langsung saja raise hand dan kami akan mempersilakan. Ya. Dari
Yunus Linggo. Ya. Selamat malam. Saya diundang oleh Yeni Wijaya. Mau tanya, untuk modem ini berarti dibayarkan di awal tahun ya? Lalu berapa gigabyte untuk kapasitas downloadnya sudah terjawab. Ya. Satu modem ini bisa mencakup berapa meter? Oke. Oh, itu sudah menjangkau mungkin ya, Pak, maksudnya ya? Iya, menjangkau, ya. Sudah terjawab ya tadi ya, Pak Peter? Ya, tapi yang dia tanya dibayarkan di awal, iya begitu. Iya, yang dibayarkan di awal. Iya, betul. Jadi dibayarkan. Jadi selamat malam Pak Yunus ya. Pak Yunus katakanlah join hari ini tanggal 18 ya. Kemudian besok terima unitnya, besok langsung diaktifkan. Artinya waktu join itu kan pasti sudah melakukan pelunasan ya, misalkan yang lokal 10.200.000 karena dengan asuransi, besok diaktifkan, artinya kuotanya mulai berjalan besok sampai nanti 18 Juni 2022. Ya, jadi memang istilahnya kita memindahkan biaya kuota kita yang biasanya bulanan menjadi 1 tahun tapi bayarnya di awal. Demikian ya Pak Yunus. Silakan lanjut Bu. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya. Bu Ami mau menyapa undangannya Pak Riki dari Bandung. Silakan Pak Riki langsung ya raise hand. Pak Hadi Mustafa. Oh, ini untuk Pak Ketut. Mohon maaf, apa modem tren nanti apa bisa di-share memakai Wi-Fi router tambahan? Misalnya dalam jarak 25 sampai dengan 50 meter. Pengundang Bu Berna. Oke. Ya. Sebaiknya jangan Bapak Ibu. Jadi ingat ya Bapak Ibu. Jadi tren generasi 1 ini fungsinya buat apa? Nah, ini harus paham dulu Bapak Ibu. Jangan berpikir jauh kemana-mana. Jadi tren generasi 1 ini untuk menggantikan Anda langganan kuota di handphone. Ya. Ya, ini fungsinya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu butuh modem tren yang bisa connect ke router, bisa ini, bisa itu, yang ada kabelannya, bisa connect seperti itu, seperti Anda pakai WiFi di rumah My Republic, IndiHome, First Media itu nanti Bapak, bentar lagi. Tunggu waktunya, itu akan kita launching. Nah, kenapa kok kita baru menyasar yang mobile dulu? Karena pengguna internet mobile hari ini Bapak Ibu 85%. Nah, saat ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan. Coba Bapak Ibu renungkan betul-betul hari ini. Anda pakai IndiHome di rumah atau pakai First Media atau My Republic. Anda di kantor pakai WiFi kantor. Anda ke kafe cari WiFi gratisan. Betul ya? Pertanyaan saya satu. Masih enggak Anda langganan kuota di handphone? Masih. Nah, tren datang untuk menyelesaikan yang ini, Bapak Ibu. Bukan menyelesaikan yang di kantor, bukan menyelesaikan yang di rumah, bukan yang menyelesaikan di kafe-kafe, bukan. Tapi menyelesaikan yang di handphone Bapak Ibu. Saya berani taruhan Bapak Ibu sudah keluarkan uang kuota itu lebih dari 10 juta. Kalau Pak belum habis 10 juta berarti belum pakai, berarti baru sekitar 3 tahunan Bapak Ibu pakai internet. Yuk taruhan sama saya. Di dalam Zoom ini, semuanya, ada nggak yang kurang dari 5 tahun bayar kuota dengan ikhlas, sukarela, bahkan didaftarkan auto debitnya ke Telkomsel, ke XL, ke Indosat, ke Tri, semuanya itu? Ada? Didaftarkan kartu kreditnya supaya auto debit, kalau telat bayar ketakutannya nggak ketulungan, kayak ditinggal pacar, kayak ditinggal istri, atau kayak ditinggal suami. Nah, kenapa Bapak Ibu nggak pikirkan ini yang sederhana ini? Kami datang untuk menyelesaikan masalah pengeluaran kuota di handphone Bapak Ibu. Jadi itu yang harus Bapak pikirkan. Pikirkan sederhana saja. Nggak usah ruwet-ruwet kemana-mana. Nggak usah cari market sampai ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Jangan Bapak Ibu, jangan. Biarkan mereka ke gunung, ke hutan itu bersemedi. Biarkan. Jangan diganggu dengan kuota ya. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya? Selesaikanlah teman-teman yang di WhatsApp. Saya tanya, lebih nggak dari 100 punya teman di WhatsApp? Pasti lebih. Pasti lebih. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Bro, kamu mau nggak tak kasih solusi gimana pengeluaran kuota di handphonemu jadi 0? Coba mulai dari situ Bapak Ibu. Nah, jangan berpikir, wah gede-gede. Saya loh Bapak Ibu, nggak mikirin gede-gede Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisnis sangat sederhana. Saking sederhananya orang tuh mikirnya aneh-aneh. Saking aneh-anehnya, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu nggak bisa ngapa-ngapain, yang disalahin siapa? Kamu ngapusi saya. Ini trennya nggak jalan. Ya emang nggak jalan trennya. Trennya itu saya pegang terus. Kalau saya lepas jalan, saya takut. Nggak jalan trennya. Jadi selesaikanlah dulu masalah kuota di handphone Bapak Ibu. Kalau Pak Ibu masih bayar,
Yuk coba renungkan. Dengan 10 orang Bapak Ibu bantu, Anda sudah free 1 tahun internet. Ya, terus Anda bantu 10 orang itu biar bisa dapat free juga, Anda free 1 tahun lagi kedua. Bayangin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu 60 tahun ke depan internet saya sudah gratis. Kenapa Ibu? Karena saya sudah lebih dari 150 juta saya dapatkan hanya dalam waktu 5 bulan Bapak Ibu. Wow. Bayangin Bapak Ibu. Hanya karena saya cuma ngomong, bro kalau lu mau ambil aja. Kan lu nggak mau ya nggak apa-apa. Selamat sampai Anda ke liang lahat akan bayar kuota itu. Nggak mau. Saya selalu cuma sederhana begitu Bapak Ibu. Jadi apa yang mau kita bangun Bapak Ibu? 1, selesaikan dulu pengeluaran 1 pos pengeluaran kuota di handphone Bapak Ibu. Itu dulu. Kalau itu udah selesai, yuk baru kita naik tangga kedua, menyelesaikan apalagi pengeluaran yang rutin kita keluarkan. Yuk nanti kita belajar pelan-pelan di Champion Community ini Bapak Ibu, ya. Gitu Bu Kese, semoga menjawab. Terima kasih. Baik Pak Ketut. Wah, Pak Ketut mantap banget kalau menjelaskan itu to the point. Mau, enggak, udah. Masih ada lagi nih buat Pak Ketut ini. Oh, masih ada lagi. Buat Pak Ketut ini. Buat Pak Ketut. Iya. Pak Ketut juga nih ya tadi ya. Dari Pak Adolf ini, Adolf Pangemanan. Iya, Pak Ketut boleh ini bolehkah saya mengundang sebelum join? Lalu boleh tahu untuk pulau-pulau kecamatan Nanusa, Kabupaten Talaut. Oke. Apakah ada sinyal dari Filipina? Bapak Ibu, saran saya 1, kalau Bapak belum join, jangan ngundang deh Bapak Ibu. Ya. Nah, nomor 1 adalah cek ke diri kita, apakah ini bisa jadi solusi buat saya? Kalau tidak, jangan ngundang. Anda tuh menjerumuskan orang itu. Nah. Betul. Tapi kalau ini bisa jadi solusi buat saya dan buat Pak, maka undang semua orang. Ya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Tujuh. Jadi saya sebelum ngundang sahabat-sahabat saya tuh cek, oh ini bisa nggak? Oh ini masuk akal nggak di kepala saya? Oh kalau saya kerjakan begini-begini, resiko saya apa? Resiko saya cuma ditolak, makanya saya di Zoom tuh bawa minum segini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau banyak nolak saya minum aja. Habis minum saya lupa Bapak Ibu. Karena yang kalau orang itu enggak bergabung, yang rugi ya Bapak Ibu, bukan saya. Ya. Bukan Pak Peter, bukan Bu Kese. Kan. Nah, kedua, jangan mikir dulu ke pulau-pulau, Pak. Nah, pikir dulu coba sahabat, keluarga, teman-teman yang masih bayar kuota internet di handphonenya, Pak. Itu dulu, Pak, dipikirkan. Ya. Semoga menjawab ya. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Ketut. Ya saya ingat adik saya waktu saya ajak terus tanya, kakak udah join? Udah, saya mau join langsung. nggak perlu ikut TOP, langsung dia join. Baik, kita lanjut di Pak Alexander ya. Ya. Menyapa Mas Tony, Mas Nendi dari Bandung. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Langsung ya, Mas Tony dan Mas Nendi. Dari Sundoro Mukrobin. Saya Sundoro Mukrobin, pengundang saya Captain Tree. Seperti apa produk tren modem ini? Pak Peter? Seperti apa modem tren ini? Bentuknya seperti handphone. Kalau bicara pertanyaannya ke bentuknya modelnya seperti mungkin handphone. Bisa diperlihatkan sepertinya Pak Peter ini. Ya. Jadi malam ini Bapak Ibu semua, saya Bu Kese itu sama-sama pakai baju kuning karena kita menggunakan tren yang warna kuning. Karena saat sekarang merah lagi belum ada. Jadi modelnya seperti kayak handphone. Ya, touchscreen model kayak handphone. Ya, bisa di touchscreen. Ini modelnya. Silakan Bu. Ya, baik. Dari Ibu Berna. Wah, ini nih. Terima kasih Dek Mustafa sudah aktif bertanya. Mari kita sukses bersama di tren. Untuk Pak Yunus, kalau yang global mencakup berapa negara? Sudah terjawab tadi ya? 109 negara. Silakan lanjut Bu. Ya, untuk dari Marlina Tony. Mau menyapa undangannya Bapak David, Ibu Rahma, Ibu Afi, Ibu Dewi, Ibu Linda, dan Bapak Fahri. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Langsung ya, Bapak Ibu, raise hand, dan kami akan mempersilahkan. Dari Dewa Kevin, mau menyapa undangan saya, Ibu Dr. Eli Indrawati. Terima kasih sudah hadir. Silakan jika ada pertanyaannya. Langsung ya, Bu Dokter. Dari Tita Indah. Pak, tanya, teman saya coba pakai di rute perjalanan Bima ke Sumbawa sambil video call, tapi di kilometer sekian tiba-tiba blank, terputus, hilang signal.
coba optimasi jaringan tidak bisa, dan ketika tanya pencet menu reset pabrik, fungsinya apa tuh Pak? Oke. Pak Peter. Baik, Bu Tita ya. Jadi terjadi blank spot ya, sekali lagi tadi juga ada mungkin saya belum menjawab bahwa modem ini bukan pencipta sinyal. Modem ini hanya menangkap sinyal dari BTS. Dan tadi perjalanan dari Bima ke Sumba bisa terjadi yang namanya tidak terima sinyal. Kenapa? Bisa terjadi antara dua BTS-nya itu memang tidak ada BTS ya, sehingga dia tidak bisa menangkap sinyalnya. Sekali lagi, modem ini bukan pencipta sinyal, dan gunanya untuk riset sama seperti kayak kita punya handphone ya, karena sudah mungkin seharian nyala, mungkin karena istilahnya mulai agak lemot, karena itu dia di restart, reboot ya, istilahnya di reboot. Kalau di handphone kita matikan dulu, kemudian begitu dipakai juga langsung bisa lebih lancar. Contoh seperti tadi pun tiba-tiba saya punya Zoom-nya bermasalah, saya restart semua laptop saya dan semuanya berjalan lancar. Jadi itu gunanya untuk yang namanya reboot, berbeda dengan optimize jaringan. Kalau optimize jaringan itu adalah dia mencari jaringan yang lain, tapi kondisinya dia tidak mereboot, tidak menginstal ulang lagi, atau tidak merestart ulang lagi ya. Tapi kalau merestart ulang artinya dia mencari jauh lebih bagus sebenarnya daripada optimize. Mudah-mudahan menjawab ya ini ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Dari Rifai, pengundang Bu Sasa, mohon penjelasan perbedaan bonus tren lokal dan tren global. Oh, kalau ini Pak Rifai, ini akan dijelaskan setelah Pak Rifai bergabung, jangan khawatir Pak. Ya, pastikan Anda untuk bergabung dulu ya. Dari Bu Berna, mau menyapa adik saya Yasinta Dizi Meno. Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bu Yasinta. Dari Pak Adolf Pangimanan, pengundang Pak Robert Lau yang tadi ya. Saat kuota habis, agar tidak lalot, bolehkah top up kuota biar qualified? Mungkin bukan qualified. Bolehkah top up kuota, Pak Peter? Bisa saja ya, Pak Adolf Pangemanan, misalkan join hari ini 18 Juni, kemudian diaktifkan hari ini, kan harusnya berlaku sampai 18 Juni 2022. Namun, misalkan Januari tahun depan sudah habis ini kuota FUP-nya, ya, dan bisa dipakai dengan 512 KBBS. Tetapi Bapak merasa, aduh masih agak lemot, saya mau top up di Januari. Bisa, sangat bisa sekali, nanti langsung menjadi restart 240 GB lagi. Demikian Pak, Bu Kesia, silakan lanjut Bu. Baik Pak. Dari Bu Vina, selamat malam, mau menyapa undangan saya Andre. Terima kasih sudah hadir. Apabila ada pertanyaan silakan. Silakan ya Pak Andre, langsung ya, raise hand aja atau langsung open mic-nya. Dari Bu Yasinta, selamat malam Kak Berna, Bapak Ibu senior start awal. Oke, besok nanti ada pertanyaan, monitor dulu. Dari Pak David Edward, yang mengundang Bu Marlina, di Indonesia jaringannya apa saja yang sudah kerjasama? Pak Peter? Di Indonesia yang saat sekarang itu ada Telkomsel, Indosat, Excel, kemudian Axis, kemudian Smartfren ya. 5 ya, yang itu yang ada di Indonesia. Mungkin Pak Ketut bisa tambahkan, tapi setahu saya itu provider besar yang ada di Indonesia ya, yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan menjawab ya itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Peter. Dari Nanda, mau menyapa Ibu Rika dari Jogja. Silakan Bu Rika, kalau ada yang ditanyakan langsung saja. Dari Nendi Zadek. Ya. Diundang oleh Bang Alex Domingus, mau tanya harga modem berapa dan bisa dicicil apa tidak, Pak? Oke. Tadi saya sudah jelaskan Bu Nendi ya, itu yang lokal 10 juta, yang global 14 juta. Apakah bisa dicicil? Bisa banget menggunakan kartu kredit ya. Jadi menggunakan kartu kredit, habis itu tinggal telepon atau info banknya untuk dicicil 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Tergantung dari kerjasama dengan kartu kreditnya. Jadi Bapak atau Ibu Nendi menggunakan kartu kreditnya. Ya. Jadi itu bisa sistemnya. Tapi kalau cicil melalui di sistem kami tidak. Ya, karena kita cuma pembayarannya sistemnya adalah BCA virtual, kemudian virtual BNI, sama kartu kredit. Itu aja. Silakan Bu. Baik Pak. Dari Novi diundang Bapak Sabto Prabowo, pertanyaannya untuk service center apakah ada di seluruh kota di Indonesia terkait kemudahan komunikasi apabila terjadi masalah, Pak Peter?
Oke, Bu Novi, kalau boleh tahu Ibu bisa buka mic aja biar langsung terjawab. Ibu posisi di daerah mana ini? Karena service center kita itu ada 30 kota. Pak Jimika mungkin bisa bantu di-sharingkan service centernya. Mohon bantuannya Pak Jimika. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Nah, sambil itu Bu Novi bisa info Ibu berada posisi daerah mana? Ya, sehingga kami bisa mencarikan yang terdekatnya. Karena kami tidak tahu Bu Novi ada di mana. Tapi yang jelas ada 30 kota di Indonesia. Ya, sebentar lagi akan dibukakan oleh Pak Jimika, Jimmy Kusuma untuk mengenai itunya, service centernya. Ya. Bu Novi, monitor Ibu. Ibu Novi ya. Masih ada? Oke. Ya, silakan. Halo, Ibu Novi daerah mana, Bu? Bu Novi daerah mana? Ya, saya ada di Surabaya, Bapak. Namun, saya sering melakukan perjalanan keluar kota. Ya. Maksud saya cemasnya apabila di suatu saat terjadi trouble terhadap tren itu, saya bisa komunikasikan mudah gitu, Pak. Oke. Seandainya Ibu dari Surabaya perjalanan misalkan ke Solo, di Solo pun juga ada. Cuman sekali lagi Bu, Ibu datang ke service center langsung untuk menyerahkan modem ini, tidak langsung saat itu juga diganti. Membutuhkan waktu 3-7 hari kerja. Karena apa? Dari service center tersebut dia harus mengirimkan barang tersebut ke tren yang ada di Jakarta untuk mendapatkan produk unit yang baru dikirim kembali ke Solo. Jadi Ibu datang ke service center tidak bisa langsung mendapatkan hari itu juga penggantinya, butuh waktu 3-7 hari ke depan. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Novi ya. Pak Jimmy, terima kasih Pak Jimmy. Silakan Bu. Baik, sudah jelas ya Bu. Dari Pak Mirsa menyapa undangannya, Bapak Martinus dari NTT. Silakan Pak Martinus, langsung saja ya. Dari Pak Robert. Oh, mau bertanya pada Pak Ketut lagi nih, apakah PT Trend Global adalah satu-satunya yang berhak menjual perangkat modem ini? Pak Ketut, apakah masih monitor? Oke, saya bantu jawab ya mungkin Pak Ketut. Oke. Udah. Jadi Pak Ketut tadi mohon izin ada meeting lagi. Iya, betul. Ya, tadi private message. Betul. Silakan Pak Peter. Apakah PT Trend Global adalah satu-satunya berhak menjual perangkat modem ini? Ya, kami menggunakan sistemnya adalah sistem networking seperti yang kami lakukan pada saat ini. Ya, itu adalah istilahnya hati nurani seorang CEO kita yang luar biasa. Kalau beliau ingin melakukan penjualannya ke marketplace, ke umum melalui Shopee dan lain-lainnya, keuntungannya itu hanya untuk CEO kita. Tetapi beliau menggunakan sistem networking, artinya siapapun yang bermitra bersama PT Trend Global Indonesia itu akan mendapatkan keuntungan. Itulah hati yang luar biasa dari seorang CEO dan memikirkan untuk kebersamaan daripada mitra-mitranya apabila join. Jadi memang yes, hak satu-satunya yang menjual adalah PT Trend Global Indonesia. Menjawab ya Pak. Terima kasih. Silakan Bu Kesya. Baik Pak. Dari Edit mau menyapa Ci Angelin di Penang. Wow. Dari Penang nih ya, merambah ke Malaysia. Silakan Bu Ci Angelin. Jika ada yang mau ditanyakan. Dari Ko Jeffrey mau menyapa undangannya Bapak Bun Atiro dari Sulteng. Silakan Pak Bun, jika ada yang mau ditanyakan langsung saja. Dari Bu Vivin menyapa Bapak Abdul Manan, undangan dari Pak Taufik. Silakan Pak Abdul Manan, jika ada yang ditanyakan langsung saja open mic ya. Oke, ini sudah terjawab dari Pak Adolf. Sudah terjawab tadi. Lalu dari Bu Helin ya. Bu Helin. Saya sudah gabung dengan Tren, diajak Pak Ferry. Pertanyaan, apabila saya beli tren lokal, suatu saat saya mau keluar negeri, apa yang saya lakukan? Oke. Silakan Pak Peter. Baik, Ibu Helin, selamat malam. Salam kenal. Jadi Ibu Helin belinya dengan yang lokal ya. Kemudian Ibu satu saat dalam 1 tahun ini misalkan baru beli ke bulan Maret misalkan. Kemudian nanti bulan Agustus Ibu Helin mau rencana mau keluar negeri. Tinggal top up saja selisihnya. Bayar 4 juta melalui sistem di back office-nya ataupun di sistem di account yang ada di modem itu dengan langsung masukkan transfer ataupun dengan menggunakan kredit card, dan saat itu juga dalam hitungan detik sistem sudah berubah dari lokal ke global. Ya, semudah itu. Sangat semudah itu, semuanya ada di genggaman Ibu Helin untuk melakukan perpindahan tersebut. Silakan Bu. Jelas ya Bu Helin. Terima kasih Pak Jimika sudah menambahkan informasi tentang spek produknya. Dari Pak Yunus Linggo, apakah ada kompetitor dari Tren Pak Peter?
Oke, kompetitor untuk modem yang seperti kayak tren saya rasa belum ada. Saya seorang tour leader, Bapak Ibu semua. Saya tahu semua jenis modem-modem yang beredar di Indonesia. Ya, ada satu modem yang katanya bisa all operator juga, tetapi menggunakan SIM card. Artinya kalau kita berada di Excel, kita harus masukkan kartu Excel-nya. Kita berada di Telkomsel, kita harus masukkan kartu Telkomsel-nya. Ribetnya adalah keluar masukkan kartu, tetapi ini tidak perlu kartu, semuanya auto switch. Jadi setahu saya itu belum ada kompetitor untuk yang namanya auto switch ya, modem auto switch all operator ya. Demikian Bu Kesya. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya, sepertinya apakah udah masih ada semua lagi yang ya. raise hand? Mungkin ada yang mau raise sudah hand. Ya? Iya. Mau langsung tanya sudah semua ya, silakan. Sudah tidak ada lagi. Iya. Kalau begitu kita sudah bisa akhiri saja ya, Pak Peter ya. Saya rasa begitu ya, karena sudah jam 9.15. Kita pada malam hari. Iya. Iya, betul. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih atas penjelasannya Pak Peter, lalu impact dari Pak Ketut tadi, juga testimoni produk dari Pak Raymond. Dan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman dimanapun Anda berada atas kesediaan Anda untuk terus bersama kami sampai di akhir acara ini. Saya mewakili tim kerja, mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara semuanya selama TOP kita berlangsung, dan silakan Bapak Ibu pastikan Anda untuk langsung segera hadir, gabung, join, langsung qualified supaya kita bisa segera bersama-sama kita merasakan solusi yang luar biasa yang ditawarkan oleh PT Trend Global Teknologi ini ya. Jangan kehilangan kesempatan ini, karena ketika Anda berpikir rumit, maka Anda akan langsung kehilangan kesempatan yang begitu besar. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya sebagai sesama mitra Trend. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Kesya. Terima kasih Pak Raymond. Oke, boleh ditambahin acara besok Bu Ke jam 11. Oh ya, oh baik ya. Besok untuk mitra semuanya ya Bu Susi ya. Mitra, iya. Ya, besok jam 11 nanti ada pertemuan untuk semua mitra, jadi pastikan Anda untuk hadir, karena besok akan dibawakan oleh Pak Freddy. Ya, Bu Susi ya. Iya. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir ya, karena luar biasa besok Pak Freddy ya, pencapai saat sekarang yang boleh bilang peringkat tertingginya ya, dan betul. Boleh dibilang itu akan mendapatkan kiat-kiat dari beliau. Jadi jangan lewatkan besok jam 11 ya Bapak Ibu untuk bisa join sekali bersama dengan link. Boleh, silakan Bu. Oh silakan Bu Susi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang hari ini diundang oleh pengundang Bapak Ibu, pastikan bergabung malam ini karena kita besok jam 11 akan mendapatkan spesial training. Sesi pertama dibawakan oleh Pak Niko, beliau akan bercerita bagaimana cara memulai bisnis ini. Dan sesi kedua kita akan belajar bagaimana melipat gandakan income. Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Melipat gandakan income akan dibawakan oleh Pak Freddy Gumulya. Jadi pastikan Bapak Ibu bergabung di sini bukan hanya sekedar modem, tapi kita di tim Champions kita juga sudah disiapkan untuk passive income ke depannya. Jadi pastikan Bapak Ibu bergabung malam ini bukan hanya sekedar modem, tapi Bapak Ibu bergabung, kita ketemu besok di training jam 11 pagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ke, Pak Peter. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.